siapa? Imam yang adil. Kemudian para ulama, maka kita harus mencintai mereka Bapak Ibu. Karena dakwah-dakwah mereka, perbuatan-perbuatan mereka lah yang bisa menjadikan hidup kita ini tentram, damai, aman, nyaman. Risalah Rasulullah. Sebab kalau tidak ada Rasulullah, tidak tahu aku cerita dunia ini. Apakah kita ini masih ada atau tidak? Sebab sebelum Rasul lahir, umat-umat kita ini, betina-betina ini selesai Pak. Yang bunting langsung dibedel sebagai bahan untuk perjudian. Yang anak-anak perempuan baru lahir, bapaknya malu punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Loka habis kaum Hawa di dunia. Rasa kuda katik gitu. Karena belum ada sejarahnya bapak-bapak melahirkan. Ya, yang melahirkan adalah perempuan. Nah ini, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat mencintai golongan-golongan ini. Maka kita pun harus mencintai. Yang ketiga, wa muhibbul mahbubi mahbubun. Yang mencintai kekasih kita, maka seperti kekasih kita. Orang yang mencintai seorang kekasih harus seperti kekasih. Bapak Ibu mencintai idola. Siapa Bu yang diidolakan ini hari Bu? Ada idola ibu-ibu artis? Ada? KT? Bapak-bapak ada? Ngidolakan Eko Patrio, kasihan bermasalah. Mengidolakan dulu paling ganteng Ariel, bermasalah. Mengidolakan seorang presiden, yang disanjung-sanjung, ternyata bermasalah. Mengidolakan kiai ulama, bebini dulu. Yang mana yang pacak diidolakan? Bapak Ibu hadirin Allah, cuma satu yang bisa diidolakan dan tidak pernah meleset. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jengok ada kiai alim nian kamu, mengidolakan. Rupanya di depan jamaah baik bagus, di belakang galak budikan. Aduh, Bapak Ibu tidak ada manusia yang sempurna. Maka yang patut diidolakan itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, Rasul itu adalah orang yang sangat pengasih. Maka kita harus bagaimana menjadi seperti Rasulullah, harus juga berkasih sayang. Sama-sama kita dengarkan dalam sebuah syair bahwa Rasulullah SAW itu rahiman hadiyan. Yuk, terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Kunta rahiman hadiyan wa mu'aliman yabki alaika yawman kana bakiyan. Kunta rahiman hadiyan wa mu'aliman yabki alaika yawman kana bakiyan. Ala ya Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Walam takun jafiyah.
ولكنني أخشى من الهجر آتيان فضل رسول الله أمي وخالتي فضل لرسول الله أمي وخالتي فضل لرسول الله أمي وخالتي وكنت منا برا ولم تكن جافيا كنت رحيما هاديا ومعلما يبني عليك يوما كان باكيا كنت رحيما هاديا ومعلما يبني عليك يوما كان باكيا. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kita mesti jadi pengasih dan penyayang kepada siapapun di antara kita. Sebab kasih dan sayang itu adalah kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kita mesti seperti Rasulullah kalau memang kita cinta kepada Rasulullah. Bapak Ibu hadirin, saya yakin kita semua di sini sudah hampir mirip dengan akhlaknya Rasulullah. Sebab bedanya kita dengan Rasul cuman sedikit. Yakin? Bapak Ibu di sini bedanya dengan Rasul cuman sedikit. Kalau Rasulullah SAW itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit. Kalau Rasul itu sedikit-sedikit ibadah, kalau kita sedikit ini ngaku pokoknya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ya, Rasul itu sangat lemah lembut, bahkan kepada musuhnya. Rasul contohkan bagaimana beliau jadi pemimpin ketika menyampaikan aspirasi. Rasul datang ke satu daerah, tapi Rasul tidak menampakkan dia seorang pemimpin yang zalim. Rasul pernah dakwah ke satu tempat, untuk menyampaikan dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diusir. Bukan sekedar di demo, Pak. Rasul diusir, bahkan dilempari pakai batu, Pak, oleh masyarakat setempat. Lari Rasul, Pak. Mundur, Rasul balik. Sehingga berdarah-darah kaki Rasulullah lemparan batu dari masyarakat Taif saat itu. Sekarang Taif menjadi salah satu tempat des Taif. Di Taif ternyata setelah itu banyak orang-orang yang menjadi pahlawan bagi agama Islam di masa sahabat, di masa tabi'in. Rasul ketika itu balik, Pak.
Malaikat Jibril tidak senang dengan penduduk Taif. Kasar nih yang kamu dengan Rasulullah ini. Malaikat Jibril langsung ngomong, ya Rasulullah, memintalah engkau kepada Allah supaya penduduk Taif ini langsung habis masuk ke dalam tanah. Rasul tidak sejahat itu Bapak Ibu. Saking lemah lembut dan kasih sayangnya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Andai pun mereka tidak beriman kepada aku hari ini, mereka tidak beriman kepada Allah, maka niscaya aku selalu minta kepada Allah supaya kelak anak keturunan mereka ada yang beriman kepada Rasulullah, kepada Allah. Nah itu Pak. Aman ini masyarakat di sini belum pacak nerima, kita berdoa mudah-mudahan mereka bisa menerima. Seperti itu. Ini dah baru disampaikan aspirasi langsung sombong. Datanglah memang melawannya. Nah lantak lah, selesai sekali itu. Apa kata Rasulullah saat itu? Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah sama umat-umat ini. Mereka ini tidak tahu tentang apa yang bakal ku sampaikan, itu mereka tidak tahu di sini. Kasih mereka petunjuk supaya mereka bisa menerima kelemah lembutan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kita nih dah, jangankan yang belum masuk Islam, yang masuk Islam bila dikafir-kafir kan. Ada Pak Bu di sini? Ngati Alhamdulillah. Kalau ada, ya sama-sama. Yang mereka tidak beriman diajak beriman. Saya pernah ditanya ketika ada gebiar solawat pawai obor kemarin. Saya ngajak Gus Kapten untuk bersolawat, gebiar solawat di halaman gedung DPR. Solawatnya itu merdu, sambil gerak-gerak tangan. Bukan goyang badan sambil berdiri Bapak Ibu. Gerak tangan. Supaya apa kata Gus Kapten? Sehat kita sambil gerak, jangan cuma sambil duduk melongo Mbak ya. Videonya sampai ke masyarakat, ada yang sampai. Ayo tak sekali lagi kalau nggak ada kesolawat, jangan sambil joget-joget. Ketika itu saya cuma balas, siap. Seharusnya Anda bisa membetulkan mereka yang sudah betul dan mengajak betul mereka yang belum betul. Diajak solawat sambil senandung Pak. Begitu solawat tangannya gerak-gerak. Nah ini. Nah, lob. Ini, lob lagi. Nah ini. Diprotes. Mereka orang-orang yang mau datang hadir ke majelis solawat Bapak Ibu. Sudah syukur mereka mau dengar solawat. Sudah syukur mereka itu mau membaca solawat. Bayangkan kamu, Taman Kota Batu Rajo itu segala jenis manusia ada. Malam minggu pula cocok rame naudzubillah. Mereka mau ikut datang, yang tadinya tidak tertarik, wih lemak selawat, datang duduk melok, dengarkan, nonton. Diprotes. Ketika mereka sudah mau hadir bersama-sama di majelis sholat, sekali datang, 2 kali, 3 kali, ketika mereka sudah nyaman, baru kita luruskan. Seperti itu seharusnya dakwah, dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmatil wal mau'izatil hasanah, dengan lemah lembut, jangan dengan kasar gino Bapak Ibu. Amun kasar, sapo nak marah, dikit-dikit haram, tak boleh. Teko yang sudah melak Yasin Allah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hala kamu marah-marah tempat dia menggalak-galak itu, bid'ah itu, sesat, masuk neraka. Lah yang hobi la ilaha illallah, dia omong ke ahli neraka. Padahal Rasul jelas, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasul dewe nyebut, siapa wongnya yang pernah ngucap kalimat la ilaha illallah bakal masuk surga. Pernah ngucap la ilaha illallah bakal masuk surga. Jadi kamu bilang orang yang jarang sembahyang pasti masuk surga. Yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga.
Meskipun prosesnya beda-beda. Beda-beda Pak, kelasnya beda-beda. Ada super VVIP, ada eksekutif, ya. Ada kelas ekonomi, ada di bawah kelas ekonomi. Nah yang di bawah-bawah kelas ini Pak, bakal mampir dulu. Mau jika kamu nak ketemu dengan yang tidak pernah berbaju itu, yang pakai baju setengah, uji kamu cinde, sekarang cinde di dunia. Nah kaget temunya di sana, tempat mampir, singgah kudai. Di mana Pak? Ya mungkin di neraka kita singgah dulu, nggak tahu Pak. Apa kamu bilang orang yang dengarkan ini? Apa aku nih yang ceramah ini? Nggak tahu kita. Kita tidak tahu akhir hayat hidup. Maka saya pernah sering sampaikan kepada teman-teman pendakwah, jangan menjas. Mereka yang jarang datang ke masjid itu ahli neraka. Nggak tahu Pak. Akhir hayat itu siapa yang tahu? Kisah terakhir Pak. Kisah di akhir wafatnya Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis sahih dalam kitab Arba'in Nawawi, atau di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, dalam kitabnya Majalisus Saniyah, hadis nomor 4. Di situ dikisahkan bagaimana Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Ini mesti Pak, kita membalas cinta Rasulullah itu sampai seperti ini. Sebab kalau cinta sahabat kita, saudara kita, pasangan hidup kita selesai cuman batas dunia Pak. Percaya baik Pak, kamu gaji banyak, beli mobil, bangun rumah mewah, ya, kau bangunkan usaha, maju. Begitu kamu wafat, mohon maaf Pak, cinde de cindenian bini kamu lah diincar uhang, pasti. Sebab cinta manusia ini sesama kita hanya sebatas dunia saja. Jarang yang setia sampai akhir. Begitu pula Bu. Bu, jangan nemani gue Bu numpuk-numpuk harta. Selesai emas kamu tumpuk-tumpuk dalam lemari, ya dah. Mohon maaf ban kamu duluan dari laki kamu dijemput sama malaikat. Baju kamu yang mahal, gelang kamu yang mengkilat itu, ya dah. Kalung kamu yang berapa suku dipakai sama penerus. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kisah Rasulullah SAW begitu cinta kepada kita di akhir hidupnya. Malaikat Jibril, Israel, malaikat Israfil Pak, meniup sangkakala hadir menjelang wafatnya Rasulullah. Turun dari langit, sampai di langit pertama Pak, di atas dunia ini, malaikat Jibril stop di situ. Sebab membawakan wahyu, perintah dari Allah untuk menjemput Nabi Muhammad. Malaikat Jibril stop, nangis malaikat Jibril. Sedih. Sebab malaikat Jibril ini selalu ketemu dengan Rasulullah untuk menyampaikan segala pesan dari Allah. Begitu sampai ketemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami menyampaikan pesan dari Allah bahwa Allah sudah menantimu untuk menjemputmu saat ini. Nabi saat itu demam Pak, posisi tubuhnya panas menjelang akhir wafat. Sehingga para sahabat yang ada di situ Pak, ada yang aneh menjelang wafat Rasulullah Pak. Seorang sahabat, dia bilang, Rasul, sebelum engkau wafat, ada satu permintaanku. Nah, ini. Apa kata Rasulullah? Silahkan wahai sahabatku. Itu malaikat Jibril sudah nunggu Pak. Posisinya sudah nunggu. Sahabat nanya, satu permintaanku ya Rasulullah. Apa katanya? Aku cuman pingin menyentuh kulitmu. Dengan cara apa? Aku pingin lihat badanmu. Begitu dibuka keban Rasulullah Pak, sahabat dibuka baju juga, dipeluknya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pengen kulitku ini menyentuh kulitmu.